yang menghafal Quran, maka Anda pahalanya sama dengan menghafal Quran. Amin. Indah sekali. Kalau kita itu nggak bisa hafal Quran, biayailah orang-orang yang sedang menghafal Quran. Karena mandalla ala khair, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kalau ajrul mislu dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Maka ini bentuk keberkahan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, Syahrul Ramadan, sahara itu artinya muncul di permukaan. Maka orang yang sering muncul di permukaan disebut masyhur. Hari ini yang paling masyhur adalah Dr. Ahmad Zurianto, karena tiap hari muncul kaitannya dengan COVID-19. Orang yang sering muncul Anies Baswedan, Ganjar, semuanya itu, mohon maaf, itu Mak Jokowi, segala macam, itu adalah orang-orang yang masyhur karena sering muncul di permukaan. Ingat, ini bukan untuk masyhuriyah, tetapi untuk makbuliyah. Mudah-mudahan puasa kita ini terkabul. Jangan sampai Rasulullah mengatakan kamil soimin, rubba soimin. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Karena tidak menangkap pesan moral di dalam. Maka Nabi sampai bersabda, amin, amin, amin. Ketika naik satu tangga, Rasulullah mengatakan amin. Naik tangga berikutnya, amin. Naik tangga berikutnya, amin. Di dalam mimbar Rasulullah di bulan Ramadan. Kemudian para sahabat penasaran, ya Rasulullah, kenapa amin, amin? Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Amin yang pertama yaitu syaqiyah. Syaqiyah itu artinya ya binasalah, celakalah, binasalah. Di hadis lain matanya itu ba'idman, jauhkan aku, jangan dekatkan aku dengan golongan ini. Siapa? Satu orang yang berpuasa tetapi tidak dapat maghfirah, tidak mengambil kemanfaatan, tidak dapat keberkahan di bulan Ramadan itu. Jadi rugi kita kalau kita tidak menambah prestasi di bulan Ramadan. Maka Nabi minta dijauhkan dari orang. Sia-sia puasa kita kalau kita tidak berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Maka poin penting dalam Ramadan ini, kita harus menjadi lebih baik. Latar kabunna topatan tobat. Sungguh manusia harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata Nyukit atau belum, step by step. Ke depan, mohon maaf, mitra sel budgetnya harus lebih baik daripada kemarin. Itu namanya syawal. Syawal artinya peningkatan. Maka orang yang setelah Ramadan berhasil, ketika dia menangkap syawal, peningkatan. Budgetnya harus lebih baik. Kesejahteraan karyawan di mitra sel tahun depan harus lebih baik daripada tahun kemarin. Semua layanan di mitra sel harus lebih baik daripada kemarin. Itu namanya orang yang berhasil dalam Islam. Maka kata Nabi, syaqiyah. Maka binasalah, hancurlah orang-orang yang melewati Ramadan, tetapi dia tidak melewatinya, tidak mendapat ampunan, tidak dapat keberkahan, dan tidak meningkatkan diri. Maka nanti harus kita maknai, harus dengan kalian cukup menghadapi Ramadan. Nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, syaqiyah. Binasa. Siapa itu? Orang yang masih punya orang tua, tetapi dia tidak mendapatkan tiket surga dari keduanya. Mohon maaf, hubungan orang tua itu penting sekali. Bahkan nanti di dalam banyak hadis, hubungan pada orang tua, baik pada orang tua birrul walidain itu lebih utama daripada jihad yang berdarah-darah sampai orang taruhannya nyawa. Itu kalah hubungannya dengan orang yang bakti orang tua. Sampai orang yang mau haji, mau amalan wajib, mau perang, amalan yang diwajibkan untuk jihad. Kamu masih punya orang tua? Masih. Kalau gitu tungguin orang tua. Jihad saja nggak boleh berangkat. Kenapa? Karena ada orang tua yang harus ditunggu. Haji saja suruh menunda. Supaya apa? Jangan sampai. Ini kenapa saya sampaikan? Karena anak-anak sekarang itu sudah lupa kepada orang tuanya. Mohon maaf. Gitu. Kalau repot-repot, kadang-kadang anak dititipkan orang tua. Tapi begitu ada oleh-oleh dari bepergian, bukan orang tua yang dikasih, istri yang dikasih. Maka mohon maaf, anak-anak sekarang itu lebih taat kepada handphone juga daripada kepada orang tuanya. Orang tuanya manggil 5 kali belum tentu datang. Begitu handphonenya berdiri langsung lari. Maka nanti kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kalau minta kepada handphone, ambil terus keluarkan bawa jamret. Ini penting saya sampaikan karena walaupun orang tua ada 3, orang tua 1, orang tua kandung atau yang mengasuhnya. Halimatus Sa'diyah itu juga termasuk orang tuanya Rasulullah.
Yang kedua mertua, karena anak turun kita dari mertua kita. Dan yang ketiga adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Pak Herlan, Pak Rahmat itu adalah orang tua kita di Mitrasel. Maka tiga ini harus ada hubungan baik. Kalau itu gak beres, seluruh amal Ramadannya tidak sampai ke mana. Walaupun bainas sama wal ard, nanti akan menggantung amalan Ramadan kita. Maka berapa banyak orang yang berpuasa gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Jangan-jangan tahajud kita, jangan-jangan tarawih kita hanya dapat begadang. Kalau kita tidak bisa memaknai Ramadan ini kebaikan kepada orang tua. Yang ketiga, orang yang tidak ada ikatan batin ruhaniyahnya kepada Rasulullah. Kalau disebut Nabi Muhammad tapi dia tidak sallallahu alaihi wasallam, tidak bersolawat kepada Allahumma sholli alaihi. Bagaimana kita ini ada ikatan kepada Rasulullah? Karena Rasulullah kita, dia ada uswatun hasanah, dia ada wa innaka la'ala khuluqin adzim, orang yang punya akhlak yang mulia, panutan kita, uswah kita yang menyelamatkan dia dunia sampai akhirat ini. Maka kalau disebut Nabi Muhammad, kalau sholat, saya ulang, dia berpuasa. Kalau kita tidak menambah prestasi di dalam berpuasa, maka tema yang diangkat sangat baik, karena orang Islam itu asasnya adalah takat inti kolbi, yaitu asas gerak. Semuanya harus gerak, gerak untuk maju. Islam itu artinya jalan, thariqah artinya jalan, suluk artinya jalan, syariat artinya jalan, semua artinya jalan. Orang di jalan logikanya harus bergerak. Kalau di jalan kok berhenti terus, itu tempat parkir, itu parkiran. Maka orang Islam itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau itu sama itu rugi, kalau lebih jelek itu celaka. Dan sederhana, maka walikul waqt amal. Catat baik-baik, setiap waktu harus ada amal, dan setiap amal harus tepat waktu. Dua ini, setiap waktu harus ada amal. Maka kalau ada orang Islam nganggur, berdosa, dia harus menciptakan prestasi. Maka iman selalu digabung dengan amalus soleh. Orang beriman bohong kalau tidak menambah amal soleh. Setiap waktu harus ada amal. Kalau ada waktu nggak ada amal, bawa dulu, orang itu dolim. Siapa orang dolim? Punya waktu panjang tetapi tidak menambah prestasi dalam hidup, tidak memberi kemanfaatan, tidak nafi'un li ghairihi, tidak memberi manfaat bagi orang lain. Makanya kerja kita itu nanti, dan setiap, mohon maaf saya teruskan dulu, dan setiap amal harus tepat waktu. Karena amal kalau nggak tepat waktu, wa huwa mardudatun la yuqbal. Orang mitra saya ini rajin sekali. Jam itu semua orang akan menyesal. Fatir ayat 37. Ada orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Karena tobatnya telat, berimannya telat. Semuanya nanti beriman. Kenapa? Karena sudah telat. Maka jangan sampai kita ada waktu, nggak ada amal, dan setiap amal sesuaikan waktunya, supaya kita nanti menjadi produktif di dalam. Kenapa? Karena kerja ini jadi ibadah, syaratnya ada 4. 1, kapan kerja di Mitrasel ini menjadi ibadah? 1, niat yang benar. Maka pertama, imanan wahtisaban ini penting. Artinya, kalau kita ini beramal apapun, lakukan dengan niat untuk lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya harus mata-mata untuk Allah. Niati untuk ibadah. Bersuami istri niati untuk ibadah. Karena niatnya untuk ibadah, maka Allah mengikat hubungan suami istri dengan mawaddah, bukan mahabbah. Karena kalau mahabbah, nanti cinta suami istri itu berdasarkan kecantikan, berdasarkan ketampanan, berdasarkan materi. Maka dengan mawaddah, dari nama Allah langsung Al-Wadud. Kalau saya cinta kepada istri saya hanya karena cantik, cantik itu nggak lama. Kalau saya cinta kepada suami hanya karena ganteng, ganteng itu nggak lama. Justru saya sarankan cari istri, cari suami yang jelek saja. Itu lebih kekeh, lebih konsisten, itu lebih istiqomah. Punya pasangan kok jelek, insya Allah sampai tua pun jelek. Sudah mati pun masih jelek. Cari yang wajahnya mendorong, nggak usah menarik. Kalau nggak menarik berarti mendorong. Nah, artinya apa? Demikian juga kalau hanya karena materi nggak lama. Maka banyak istilah, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah itu Sultan, orang Mitrasel kita ini. Maka jangan karena materi, maka hubungan suami, maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Loh, biasanya 10 juta, ini kok 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak. Kalau itu nikah aja dengan catering.
Loh, Mas biasanya ini 5 juta, ini 4 juta 700, kurang 300 ribu. Lihat setrika kamu miring ini, potong 300 ribu. Kalau nikah saja dengan laundry, pernikahan kita, maka istri juga jangan melayani suami tergantung gaji. Tolong ibu-ibu jangan, perhatiin, jangan sampai ibu-ibu melayani suami tergantung gaji. Minum wok pahit ini kurang gula, kemarin kurang 600. Cuci nggak bersih, kurang 800. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop. Harus stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Tidak boleh, karena hubungan Anda adalah mawaddah, al-wadu. Niat untuk maka kerja Anda satu, niat yang benar. Dua, cara yang benar. Karena kalau niatnya salah, niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus, nolong orang miskin, tapi caranya ngambil miliknya orang kaya. Maka itu tidak benar. Maka niat benar, caranya benar. Jangan Anda niatnya benar, caranya harus ada. Akuntabilitasnya jelas, responsibilitasnya jelas, transparansinya jelas, fairness-nya ada. Kalau di dunia saja nggak bisa tanggung jawab, apalagi di akhirat. Kalau saya ngambil, saya gantung di Monas. Sampai hari ini, saya lewat Monas, nggak pernah ada gantungan orang di sana. Kalau hanya masalah KPK, tipikor, pengadilan, polisi, semuanya bisa diakali. Tapi Allah nanti akuntabilitas. Maka niat benar, caranya benar. Yang ketiga, bidang kerjanya. Alhamdulillah. Kenapa saya mau ketika dihubungi Pak Irlan untuk mengisi ini? Karena saya tahu mitra sel ini halal 100%. NU dan Muhammadiyah sepakat kerja di mitra sel ini. Semuanya sepakat. Kalau ada perusahaan di Batam minta saya untuk menyiarkan perusahaannya. Saya nggak mau, kenapa? Karena perusahaannya itu bidang produksi minuman keras, maka itu bidang kerja yang nggak benar. Maka saya ini mau. Yang keempat, bagaimana kerja menjadi ibadah? Kalau hasil kerjanya satu, bahagiakan orang tua Anda, bahagiakan keluarga Anda, dan bahagiakan anak istri Anda. Karena satu, tujuan orang bekerja adalah baiti jannati, dan ini sangat kita rasakan di COVID-19. Saya berterima kasih dan ada hikmah yang luar biasa sampai saya menulis 50 benefit, 5 hikmah positif dari adanya corona. Saya sudah lengkapi Quran hadisnya dengan adanya corona ini. Ini sengaja nggak saya sampaikan sekarang, ini strategi marketing biar Mas Irlan nanti hubungi saya lagi. Dan kajian jangan hanya Ramadan. Mosok kita kajian agama cuma Ramadan. Jadi setiap kan puasanya tidak ada Ramadan. Nanti ada Senin Kemis, ada puasa Daud. Jadi kita akan ada kajian Zoom ini terus berlanjut. Itu kalau enggak ya ini nanti setiap Kemis. Insya Allah setuju ya semuanya ya. Biar kita ya. Senin Kemis kalau perlu puasa Daud. Jadi sehari ada, sehari pokoknya insya Allah berkah. Ya. Suaranya semuanya setuju. Ya. Dengar Pak Irlan, pimpinan yang baik itu pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada seluruh karyawannya. Ya, jangan hanya makanan jasmani, ada makanan rohani. Maka untuk itu perlu kita sampaikan dalam hal ini adalah bagaimana orang bekerja ini. Dalam Ramadan ini kerja kita menjadi kerja ibadah. Tapi sekali lagi, bagaimana kita mengambil kemanfaatan Ramadan ini, maka kita harus membuat istidad atau istidatu Ramadan ini, mohon maaf, harus ada persiapan atau apa bekal yang harus kita lakukan. Pertama, istidad ruhiyah, yaitu secara mental dan rohani kita menghadapi Ramadan harus dengan mental yang marhaban. Tolong saya dibacakan, mohon maaf, tolong dibacakan surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'un nafsi. Kalau perlu terjemahnya saja juga punya. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 53. Kenapa? Karena banyak orang menghadapi Ramadan ini sikap batinnya nggak pas. Maka ruhiyah kita harus kita benahi. Sudah ketemu Pak Rahman? Yusuf ayat berapa? Halo Pak Rahman. 100. Pak moderator, suara saya gimana ini? Masih jelas kita. Surat Yusuf Ya.
Ayat 53. 153. Ya, dibaca. Boleh terjemahnya aja biar agak ke poin dulu. Saya sampaikan, Ustaz. Ya. Terjemahannya Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wa ma ubari'u nafsi, sesungguhnya ini Nabi Yusuf itu bersabda, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Jadi semua orang pasti punya salah. Ada dua mainstream yang membuat orang salah. Satu godaan dari luar eksternal dirinya, yaitu setan. Tapi hari ini setan sudah dibelenggu. Surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat. Tapi kok masih berbuat salah? Karena ada faktor yang kedua, yaitu nafsu. Inna nafsa la amarotum bisu. Begitu dalam surat Yusuf tadi. Nafsu itu senangannya yang jelek. Maka setiap orang mau amal baik, yang dibayangkan susahnya. Tapi kalau mau amal jelek, yang dibayangkan senangnya. Maka orang kalau mau puasa, besok pagi puasa, adrenalin, mindset kita sudah terbentuk di sini. Wah, besok pagi puasa jam 2 lemes-lemesnya, jam 3 lapar-laparnya, jam 4 itu ngantuk-ngantuknya, jam 5 bingung cari bukanya. Puasanya besok pagi tapi laparnya mulai hari ini. Tapi kalau mau amal dunia, amal maksiat, yang dibayangkan senangnya. Nyopet, bayangkan susahnya, nggak jadi nyopet. Saya nyopet, orang mitra sel paling dapat 1 juta, habis itu ketangkep masa diajar, operasi plastik habis 50 juta. Oh, buat nanti 49 juta. Nggak jadi nyopet. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sederhana, kalau kamu pengen mempertahankan istiqomah dalam kebaikan, maka kalau kamu mau berbuat baik, bayangkan senangnya. Kalau kamu mau berbuat jelek, bayangkan susah. Orang itu kalau mau amal dunia, amal maksiat, yang dibayangkan senang. Mohon maaf, orang itu mau piknik. Wah, ini ada mitra setel akan ada ada tour ke mana? Ke Wuhan misalnya itu, ke Wuhan itu. Maka atau mau diajak ke Eropa, ke Amerika. Pikniknya masih 2 minggu, tapi senangnya mulai hari ini. Belum piknik aja nyiapkan tongsis itu bawa 5, segala macam. Bekalnya luar biasa. Kenapa? Maka setiap orang Ramadan, kalau dia ahlan wa sahlan, maka salah satunya dijamin bebas dari api neraka. Kenapa? Tapi tidak semua nafsu seperti itu. Artinya nafsu itu senangannya yang jelek. Maka setiap amal baik dibayangkan susahnya. Maka sholat sendiri dengan sholat jamaah pasti lebih cepat sholat sendiri. Kenapa? Dalam sholat jamaah nafsu dikendalikan. Sialan, imamnya kelamaan. Biasanya nyatri kul ini sabu khidmah la takal pak orang masya Allah. Padahal kalau sholat sendiri centul tusur gedek belas. Kenapa? Kalau perlu ya Allah ini idem ya Allah, ini sama dengan kemarin. Ini kan firman sendiri. Masa kamu lupa tinggal centul. Kenapa? Karena itu nafsu nggak dikendalikan. Maka orang berjamaah pahalanya banyak karena nafsu dikendalikan. Tapi apa semua nafsu begitu? Tidak. Illa marofi kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Siapa nafsu yang dari rahmat Allah, yang sudah menjadi habit, yang sudah menjadi takwid, dalam bahasa agama takwid. Kalau sudah menjadi karakter, maka tugas Ramadan ini kita berprestasi, kita membuat amal baik, amal soleh, kebaikan ini harus dibiasakan. Kenapa? Karena dengan pembiasaan, dengan habit, ada buku yang sangat bagus untuk saya rekomendasikan dibaca, 7 Habits to Highly Effective People. Ada 7 kebiasaan yang untuk bagaimana kita mengupgrade diri kita. Salah satunya Stephen Covey itu, salah satunya memang harus ada habit. Di dalam puasa kita ada kebiasaan baik. Kebiasaan ini yang tadinya itu beban, nanti jadi pelepas beban. Orang itu kalau nggak biasa pakai kerudung, sekali pakai kerudung itu melorot terus. Orang kalau nggak biasa pakai sepatu pertama kali itu lecet. Di fakultas saya, di Universitas Gajah Mada, pernah, itu di UGM itu pernah bawa orang Baduy dalam. Mohon maaf, baru seminggu hilang 5 sendal pasang. 5 pasang sendal itu hilang. Kenapa? Karena dia tidak biasa pakai sendal. Pertama kali hilang itu mau naik mobil dekan, itu dia lepas sendalnya.
lepas sendal, naik mobil, begitu sampai di tujuan, turun dari mobil, dia keliling mobil, ngapain? Nyari sendalnya. Mau lepasnya itu waktu mau naik, nyarinya di sini. Tapi kalau sudah biasa pakai sendal, nanti orang nggak biasa pakai sepatu, itu lecet. Tapi begitu pertama biasa pakai sepatu, nanti dia malah lecet kalau nggak pakai sepatu. Demikian juga amal baik. Sederhana aja, contohnya sholat saja. Orang itu kalau nggak biasa sholat itu jadi beban. Tapi kalau sudah biasa sholat jadi pelepas beban. Sekarang karyawan Mitra Sel tiba-tiba malam mau tidur kok belum sholat isya, rasanya nggak nyaman. Orang Mitra Sel ini biasa subuhnya pagi, nanti subuhnya siang, nggak nyaman karena sudah jadi kebiasaan. Kerja itu keliru, kenapa? Sholat subuhku kesiangan, jam berapa? Jam 7. Nah, biasanya jam berapa? Setengah 7. Setengah 7 juga kesiangan, aneh aja. Artinya apa? Yang paling penting adalah kebiasaan. Maka secara rohani, itu harus kita siapkan bagaimana orang berbuat baik ini menjadi habit, menjadi kebiasaan. Maka amal dikatakan amal soleh kalau itu sudah jadi kebiasaan. Yang kedua, persiapan jism. Tentu saya mewakili karena sebentar lagi ada iklan layanan masyarakat dari Kementerian Kesehatan, karena videonya sudah saya buat. Nanti untuk menekankan satu, persiapan sistem sekarang ini, mohon maaf, jasad kita jaga kesehatan, kita jaga imunitas, kita jaga kebersihan, kita olahraga. Selama Ramadan karena sumu tasihu, dengan puasa ini akan jadi sehat, tetapi juga kesehatan, salul afiyah badal yakin. Supaya kita tetap berprestasi, maka kita perlu bekal jasad, jism, badan kita jaga kesehatan. Maka kenapa kita tidak mengadakan sholat berjamaah tarawih di masjid? Karena satu, kalau kita itu hanya sunnah, tetapi bahayanya itu pasti. Artinya apa? Jangan sampai kita mengejar sunnah itu tetapi ada risiko bahaya. Di dalam Islam menolak bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Kalau ada karyawan Mitra Sel kebakaran, padahal di dalamnya ada jam dinding, di dalamnya ada komputer, itu mubadir, tapi menyelamatkannya kok bertaruh nyawa, maka tidak boleh kita menyelamatkan komputer, tetapi nyawa kita terancam dalam Islam. Apalagi kalau kita tidak boleh doror dan tidak boleh diror. Orang Islam itu tidak boleh kena musibah dan tidak boleh menjadi penyebab musibah. Ini alasan kenapa kita harus ikuti fatwa MUI untuk tidak berdoa. Maka hari ini seharusnya saya diundang langsung Mas Diran di dalam tatap muka. Tapi alhamdulillah dengan begini lebih fokus, lebih tawajuh. Nyatanya kalau saya tabligh akbar itu hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Kalau belum masuk udah keluar lagi. Tapi dengan begini lebih konsentrasi, lebih fokus. Maka yang berikutnya adalah bagaimana persiapan mal, yaitu harta. Karena apa? Banyak orang hari ini Ramadan itu suruh mempersiapkan mal untuk apa? Untuk sedekah, untuk berbagi. Sekarang persiapannya bukan zakat mal tapi zakat mall. Apalagi Ramadan mau habis, mal-mal itu tawaf dari mal ke mal luar biasa. Kita ini kecenderungan kita, mohon maaf, Ramadan ini suruh menyiapkan mal untuk apa? Mal untuk sesuatu yang kaitannya dengan nafiun li ghairi, harunas anfa'ul linas, supaya kita benar. Karena nanti orang yang puasa Ramadan kok di akhir Ramadan dia nggak keluarkan zakat fitrah padahal dia mampu. Kata Nabi, jangan mendekati musolaku, kamu bukan golonganku. Minggat, kata Nabi, minggat karena kamu sudah puasa sebulan suntuk, tetapi kamu tidak peduli kepada sesama. Maka jangan mendekati musuh. Kamu bukan golonganku. Kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Jilek sana. Maka orang harus mau peduli. Ingat, tidak beriman kamu sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Maka puasa harus menanamkan sifat golden rule of ethic. Apa golden rule of ethic itu? Kamu imanmu hilang bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak sholat saja. Imanmu hilang kalau kamu tidur kenyang, ules dan kenyang, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Dan Nabi tidak menyebut tetangganya itu cebong atau kampret. Tetangganya itu 01 atau 02. Dia itu pendukung Jokowi apa Prabowo. Tetangganya itu mau PDIP, Golkar, mau Demokrat, mau apa, tidak peduli. Yang penting tetangga. Tetangganya itu muslim apa non muslim, dia itu mau Hindu, Buddha, Dharma Gandol, Uka-Uka, Jindayangan, Jinyali, Gatul, juga peduli. Yang penting peduli
tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro, falyukrim dhaifah, tetangga, tamu, menghormati orang tuanya. Dan hari ini sudah ada berita ada orang yang mati karena kelaparan. Berarti dosa dalam satu wilayah itu semua orang berdosa karena dia berarti tidak puasa. Kenapa? Dia puasa sia-sia karena tidak peduli pada sesama. Persiapan maknawiyah dan persiapan ilmu itu juga harus kita perhatikan. Apa yang saya maksud? Sekarang harus dimaknai. Satu, Ramadan ini adalah syahrul ibadah, yaitu bulan ibadah. Maka apa? Penuh ibadah. Kenapa? Karena ini juga syahrul Quran, di dalam Quran, maka jangan lupakan Quran. Ada 5 kewajiban dalam Al-Quran. Kalau ingin kita berprestasi betul di dalam Ramadan ini, maka 5 ini jangan ditinggalkan. Sebagai orang Islam wajib 5 hal terhadap Al-Quran. 1, tilawah, membaca. Jangan sampai tidak membaca sama sekali. Syukur bisa khatam. Gitu. Kalau nggak bisa khatam pribadi, minimal sekeluarga. Kalau anaknya 5, masing-masing 6 juz. Sudah, jadi satu keluarga. Gitu. Kalau anak-anak saya, karena di pesantren, alhamdulillah, di rumah saya juga ada 178 anak. Jadi, mohon maaf, dicatat baik-baik. Ini Pak Rahmat, mohon maaf, kirim keuangannya. CSR-nya bisa ke tempat saya juga. Ada 178 anak. Saya nggak minta, Pak. Saya ingatkan kewajiban saja. Kan sponsor terus. Ya, penting dong. Itu penting. Nanti salah nanti ya. Gitu. Saya nggak minta ini. Saya ingatkan kewajiban saja. Mudah-mudahan paham yang saya maksud. Artinya apa? Artinya bahwa penting bagi kita sekarang ini syahrul ibadah kita tilawah Quran. Yang kedua, memahami artinya dan memahami tafsir-tafsirnya. Dan yang ketiga, mohon maaf, meyakininya. Dan yang keempat, mengamalkannya. Dan yang kelima, menyebarkan kepada orang lain. Karena ini juga harus jadi syahrul dakwah, yaitu bulan dakwah. Minimal untuk keluarga kita, minimal untuk anak istri kita. Bagaimana ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana anak-anak terjaga dari api neraka. Ini penting karena apa? Kita jangan sampai punya Quran banyak hanya dipajang di etalase, masih lembaran-lembarannya aja masih lengket sana sini, berarti belum pernah dibaca. Pastikan kita syahrul Quran ini syahrul ibadah. Yang berikutnya syahrul tarbiyah. Di bulan Ramadan ini harus meningkatkan ilmu. Ilmu apa? Tafaqquh. Jangankan kok dalam COVID-19. Orang itu dalam keadaan perang saja nggak boleh semuanya berperang. Harus ada majelis taklim. Jangan hanya nunggu Ramadan sebetulnya. Semuanya taklim itu penting. Tolong dibaca surat At-Taubah ayat 122. At-Taubah ayat 122. Tolong dibacakan.